Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsikal Terauchi. Permisi. Silakan masuk. Silakan. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya di sini sebagai utusan Jepang ingin memberitahukan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat berlangsung beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Berdapat dengan Anda, Bu. Kita juga harus menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan kita, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi Indonesia paling cepat dibaca pada tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan saya berikan kembali permintaan Anda dan akan saya diskusikan dengan anggota PPKI lainnya. Dari sini saya ingin undur diri. Terima kasih. Baiklah, ada di sini. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Koirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Jangan ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Karena sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu baik-baik dengan beliau, wis. Kawan, kekerasan bukan penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita menemuinya. Baiklah. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Apa maksud dari kedatangan Anda kemari? Begini, Bu. Jepang telah menyerah. Kami minta agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kan ada badannya berhak untuk merumuskan itu semua. Maksudnya PPKI. Betul, karena PPKI lebih tahu apa aja yang disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan, karena PPKI merupakan pembentukan Jepang. kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas dari PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya,
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri, dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno di kediaman Bung Karno. Juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Bundaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang malam ini kita korbankan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak ingin mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Ini batang leherku, seret saya ke pojok situ. Lalu tebaslah leher saya pojok situ. Pada malam ini juga. Jangan kau menunggu untuk esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan rumah di negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak mau memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Kami takut jika Jepang hanya melakukan tipu muslihatnya saja, dan apabila itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah. Kata yang segentir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata milik Jepang. Coba, apa yang bisa kamu bicarakan kepada saya? Mana bukti yang diperhitungan itu? Tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu untuk sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa melakukan. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan korban dan harta. Anda ingin mempertahankan pendapat kalian, kami undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Ruh Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh, Sudan Kosinggih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju. Namun kita harus mempertimbangkan kondisi dan situasi warga agar tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah kalau jika itu keinginan kalian, maka akan saya rumuskan setelah saya pulang ke Jakarta. Sodan Kosinggih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak melakukannya malam ini, Lalu apa? Yang paling penting di peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan pekerjaan untuk tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16 saja?
Saya tidak tahu mengapa tahun 17 bisa mengeluarkan buku, tapi yang pasti tahun 17 bertepatan pada hari Jumat di bulan suci Ramadan yang merupakan hari yang baik menurut saya. Sementara itu, di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksmana Takasi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat Cudanko Sobeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksmana Maeda menemui Maijan Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksmana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksmana Maeda. Di ruang makan rumah Laksmana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silahkan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Baik, terima kasih. Ruang mana akan kita pakai? Ruang makan dan serambi depan. Setelah itu, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo meminta izin untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil diskusinya kepada golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah disiap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyongsong. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju! Baik, Sayuti, tolong catat. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta kehadiran saudara-saudara di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan sudah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombangnya kita ini telah mencapai pasang dan surutnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarah itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk mengerjakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu kata lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menuju negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia yang merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Ketika SK Trimuti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendra Diningrat maju ke dekat tiang bendera. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendra Diningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Ini kenyataannya. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno ingin mengeluarkan pengumuman malam ini juga, Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. jika Bung Karno ingin mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Saya balik naik. Sekarang, Bu, sekarang. Tut. Tut 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 tut. Karena mau aneh ngawur.